Kami percaya Tuhan di tengah-tengah era pandemi ini, Engkau Allah yang terus beracara atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi kami Tuhan dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami ada. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kaki kami, sehingga kami terus berjalan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Kami tetap dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman itu yang akan terus memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapak buat hari ini. Biar Roh Kudus Engkau beracara atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan kami semua. Biar apa yang boleh disampaikan berasal daripada Engkau semata-mata, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom, shalom. Suara saya jelas terdengar? Oke, mantap. Oke, mantap. Oke. Ya, sekali lagi shalom, selamat pagi. Ya, sebelum saya menyampaikan firman, izinkan saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang boleh berdoa, ya boleh mendukung hadir dalam acara kemarin kematian mama saya. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya nggak bisa balas segala kebaikan teman-teman semua di tempat ini. Biar Tuhan yang balas berlipat-lipat kali ganda. Ya, terima kasih. Nah, pagi hari ini kalau boleh dikasih judul, ya, saya akan memberi judul adalah lepas dari rasa takut yang akan memerdekakan hidup kita. Ya, hari-hari ini ya saya banyak melihat banyak orang yang hidup di dalam takut. Ya, mereka takut melangkah. Mereka takut melakukan sesuatu. Ada rasa takut di sini. Nah, saya mau bawa dulu arti kata takut ini. Ya, kata takut ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita bilang semua rasa takut. Ya, takut. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu ada kategori. Ya, ada beberapa arti dalam bahasa Inggris yang menggambarkan takut. Tapi saya soroti dua ini. Ya, kita mungkin dengar yang namanya afraid. Afraid itu juga takut. Ya. Nah, yang kedua itu adalah fear. Ya, fear itu juga takut. Nah, ini beda antara afraid dan fear. Ya. Kita akan lihat dulu yang namanya afraid. Afraid itu juga takut. Tetapi afraid yang dimaksud di dalam bahasa Inggris adalah takut yang maksud gini, takut yang benar-benar kita hadapi. Maksudnya begini. Setiap orang itu dikasih afraid sama Tuhan, rasa afraid di dalam kehidupannya. Ya, semua makhluk hidup. Ya, supaya apa? Supaya makhluk hidup itu bisa menghindar bahaya. Makhluk hidup itu bisa mempertahankan kehidupannya. Ya, contoh, rusa pasti ada rasa afraid sama pemangsanya, sama singa, sama macan. Ya, nggak mungkin tuh rusa santai-santai jalan-jalan bersuil-suil di depan singa gitu. Kenapa? Karena ada rasa afraid yang Tuhan taruh kepada si rusa itu supaya dia menghindar sama singa itu dan dia tidak dimangsa. Itu afraid. Sama. Kita manusia juga ada yang namanya afraid. Tujuannya apa? Untuk kita juga menjaga kehidupan kita, memperpanjang kelangsungan hidup manusia. Contoh misalnya, ya afraid ini dipakai misalnya kita ketemu dengan singa. Ya kan, kita pasti takut kan, kita pasti kabur, kita pasti menghindar. Nah, itu namanya afraid. Ya, takut. Contoh lagi apa misalnya? Kita ketemu ular misalnya. Ular berbisa, kobra, mungkin udah siap matok kita. Kita afraid, itu takut namanya. Ya, kita pasti menghindar. Nggak mungkin kita diam di situ atau kita mungkin menghampiri ular itu atau singa itu nggak mungkin. Nah, itu namanya afraid, rasa takut yang memang Tuhan taruh atas kehidupan makhluk hidup. Ya, misalnya lagi contoh, ya kita pergi ke jalan-jalan ke sebuah mall, ternyata mall itu kebakaran dengan begitu hebatnya. Kita afraid kan, kita takut. Kita langsung berusaha cari pintu, kita berusaha untuk keluar dari gedung itu. Nah, itu afraid. Ya, jadi sesuatu yang kita hadapi secara nyata, secara real, dan itu yang Tuhan taruh, rasa takut itu, afraid itu, untuk kita menghindar dari bahaya,
untuk menjaga kelangsungan hidup daripada kita. Yang kedua yang tadi saya sampaikan adalah fear. Fear ini takut juga, tetapi fear ini lebih berbentuk abstrak. Fear ini lebih berbentuk perasaan. Ya, fear ini sesuatu ketakutan yang belum tentu terjadi. Fear ini adalah satu rasa ketakutan yang kita nggak tahu sebenarnya ini apakah terjadi, apakah bisa terjadi, apakah akan terjadi. Jadi saya mau katakan fear itu lebih kepada perasaan, bukan kepada kenyataan. Beda ya. Ya, saya harap kita bisa tangkap nih perbedaan ini. Kalau afraid itu memang nyata, ya, kelihatan, dan itu memang harus dihindari. Ya, kalau fear itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang hanya ada di pikiran kita. Kita belum tahu apakah terjadi, bisa terjadi, tidak terjadi, atau nggak mungkin terjadi. Itu fear. Nah, pagi hari ini kita akan fokus kepada fear. Ya, karena afraid itu nggak masalah. Kita harus punya afraid. Kalau nggak, kita nggak akan bisa memperpanjang kelangsungan hidup kita. Betul nggak? Ketemu bahaya, kita samperin. Ketemu api, wah nggak apa-apa, gue nggak takut. Nah, matilah istilahnya. Ya kan? Ketemu orang jahat, maksudnya afraid, wah enggak, gue nggak takut. Nah, itulah. Ya, jadi afraid itu nggak masalah. Itu harus. Nah, sekarang fear. Nah, ini fear, ini yang berbahaya menurut saya. Di dalam kehidupan seseorang. Terutama kehidupan anak Tuhan. Ya, bagaimana fear itu, rasa takut itu, sekali lagi ya saya bilang, rasa takut ini adalah yang namanya fear itu hanya berbentuk abstrak, berbentuk perasaan sesuatu yang belum nyata. Ya, ini fear. Ya, contoh saya kasih mungkin satu gambaran biar lebih nyata. Tadi kan afraid saya udah kasih contoh. Fear itu misalnya kita mau pergi ke satu tempat. Ya, kita mulai berpikir sesuatu yang aduh, kalau ini bagaimana ya? Kalau ini bagaimana? Ingat, selalu didahului dengan kalau. Karena memang nggak tahu kan, karena belum kenyataan. Kalau tadi afraid kan udah kenyataan. Ya, kalau ini fear berbentuk perasaan, berbentuk abstrak. Dan biasanya orang selalu menyebut kalau gini gimana ya, kalau begitu gimana ya. Nah, itu terjadi kalau karena memang bentuknya abstrak. Ya, nah terus dipikirin, ketakutan itu, fear itu menjadi satu momok yang begitu besar, menjadi satu kekuatan, ketakutan, satu kekuatan fear yang begitu kuat, yang itu akan menghambat anak-anak Tuhan untuk maju melihat kemuliaan, melihat janji Tuhan dalam kehidupan. Nah, hari ini coba kita akan belajar. Apa kata Tuhan tentang fear ini? Apa kata Tuhan tentang ketakutan ini? Ya, sebelum saya mulai mungkin, ya saya kenapa saya harus bawakan firman Tuhan ini? Ya, karena sebelum saya mulai, mungkin kita semua harus tahu kenapa saya harus berkhotbah tentang fear ini. Beberapa minggu, sebulan lah kita bilangnya. Anak saya, puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, dia mendapat pertukaran pelajar, beasiswa. Ya, nggak lama, memang 1 semester, karena dia juga masih kuliah di sini kan. Dia masih belum selesai kuliahnya di sini di Jakarta, ya, di UI. Ya, puji Tuhan sekali lagi atas kasih karunia Tuhan. Dari sekian ribu orang dipilih hanya 90 orang di kampus itu di Universitas UI, dan hanya 4 orang di dalam fakultasnya yang mendapatkan beasiswa ke Amerika. Gratis tis. Nah, ya, gratis tis. Artinya benar-benar zero cost, nggak ada biaya yang keluarkan sedikit pun. Tiket ditanggung, visa ditanggung, ya, bahkan tempat tinggal itu semua, makan semua ditanggung, free, zero cost, tidak ada biaya apapun. Ya, mungkin nggak bilang, wah, senang ya ini. Oke, bagi kita senang, bagi saya juga senang. Tetapi ada permasalahan yang timbul. Ada satu permasalahan yang ada. Apa? Anak saya beberapa saat kemudian dia akan batalkan lagi, dia akan tolak lagi itu semua. Dengan kata lain, dia tidak akan ambil kesempatan itu. Dia tidak mau pergi ke sana, ya, artinya dia tolak, dia batalkan itu. Hanya satu alasannya, rasa takut, fear yang dia hadapi. Dia tolak. Kenapa? Karena dia punya masa lalu yang kurang baik
waktu itu. Dia pernah cerita, dia punya masa lalu yang kurang baik di tempat sekolahnya dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan dia berpikir bahwa tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman itu adalah di tengah-tengah keluarga. Ada papanya, ada mamanya. Itu tempat yang paling aman. Nah, kalau dia mengambil kesempatan ini, dia harus pergi jauh meninggalkan papa mamanya dan di sana istilahnya hidup sendiri tanpa orang yang dia kenal, itu membuat dia takut, ya, membuat dia nggak nyaman, membuat dia takut gitu ya. Dan dia punya alasan begitu banyak, rasa takut yang dia uraikan sebegitu banyaknya. Dia akan takut ini nanti tinggal di sono kalau ketemu orangnya nggak baik bagaimana, karena ini tinggal di sebuah keluarga orang Amerika, ya. Dia tinggal di sebuah keluarga, masuk dalam keluarga, ya. Jadi bukannya di asrama atau apa, jadi benar-benar tinggal di sebuah keluarga. Jadi dia punya alasan ketakutan yang begitu banyak. Bagaimana kalau tinggal di keluarga itu keluarganya nggak baik? Bagaimana kalau pelajarannya nggak bisa ikutin? Bagaimana terus begitu banyak fear. Bagaimana kalau nanti di sana sakit? Bagaimana kalau ini? Begitu banyak sekali fear ketakutan yang menyebabkan dia tidak akan melanjutkan untuk pergi ke sana. Ini satu beban buat saya, ya, satu PR yang besar buat saya waktu itu. Ya kan, apalagi dia bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kawan-kawan yang tanda kutip mendukung dia untuk hidup di dalam ketakutan itu, membenarkan dia bahwa ya itu benar, ya itu memang beralasan, ya itu memang ketakutan yang harus dipikirkan, ya, sehingga dia benar-benar udah bulat tekadnya untuk dia membatalkan keberangkatan itu, dia mau tolak itu semua. Nah, ini PR besar buat saya waktu itu, ya. Istri saya sampai ngomong begini, orang lain kamu ajarkan untuk berani. Sekarang anak kita sendiri kagak berani. Wah, itu menjadi satu PR buat saya. Ya kan, bagaimana supaya anak ini punya keyakinan untuk dia pergi. Ya, punya keyakinan nih. Wah, saya khotbah panjang di depan anak saya. Ya kan, bagaimana supaya dia berani, percaya, apalagi dia kenal Tuhan, dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, dia seorang pelayan di gerejanya. Ya kan, saya bangkitkan dia, saya pakai semua firman Tuhan untuk dia percaya, dia boleh pegang janji Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya kemarin 2 hari yang lalu dia pergi ke Amerika, bertepatan dengan hari pas meninggalnya mama saya, ya. Dan malamnya malam pertama itu acara di rumah duka penghiburan, dan setelah selesai itu dia berangkat karena pesawatnya jam 1.40 dini hari, ya. Puji Tuhan, dia sekarang sudah berangkat, sudah di Amerika. Dia komunikasi juga dengan kami, dia sudah kasih video rumahnya dan lain sebagainya. Nah, ini dari sini berangkat bahwa ini sesuatu yang harus kita ketahui. Ini menjadi PR bersama kita. Seringkali mungkin rasa takut itu kita miliki. Ya, kita nggak akan berani melangkah waktu rasa takut itu mengikat kaki kita. Kita selalu berpikir tentang kegagalan, kita berpikir tentang ketakutan, kita berpikir tentang hal-hal yang saya bilang tadi. Karena fear ini berbentuk abstrak, itu belum tentu terjadi. Dan itu saya yakin kalau kita percaya sama Tuhan, kasih akan menyenyapkan ketakutan. Nah, kita lihat bahwa ketakutan itu, fear itu bertolak belakang dengan namanya iman. Ya. Kalau anak Tuhan berkata, saya beriman, saya punya iman, tetapi dia hidup di dalam ketakutan, saya mau berkata, itu bohong. Saya mau katakan itu dengan jelas. Orang boleh berkata, Pak, saya percaya sama Tuhan, Pak. Pak, saya yakin Tuhan pelihara hidup saya, tetapi kalau dia nggak pernah berani melangkah, mengambil satu keputusan, ya mungkin beresiko, atau dia hidup dalam satu atmosfer ketakutan dalam kehidupannya, saya berani berkata, sebenarnya orang itu nggak punya iman. Coba kita lihat di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 23. Ini berbicara tentang iman. Ya, Ibrani 11 ini berbicara tentang iman. Dan lihat bagaimana korelasi antara iman dan ketakutan. Ya, orang yang beriman, sekali lagi saya garis bawahi, adalah orang yang tidak memiliki fear. Beda ya sama Fred ya, sekali lagi ya. Orang yang memiliki iman adalah orang yang tidak memiliki fear, rasa takut. Ibrani
11 ayat 23 berkata begini, karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya, kita tahu ceritanya waktu itu semua orang laki berusia 2 tahun ke bawah, bayi, ya, anak kecil 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh. Tetapi kita lihat di sini karena iman, awalnya dibuka karena iman. Ditutup dengan mereka tidak takut sama perintah raja. Ada iman, di situ tidak ada ketakutan harusnya. Ya, Ibrani lanjut lagi 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, lihat sekali lagi Ibrani 11 ayat 27, dimulai dengan karena iman. Dan di tengahnya dikatakan dengan tidak takut. Ya, jadi jelas sekali ya bahwa iman dan rasa tidak takut itu harusnya berjalan bersama. Kalau orang berkata saya punya iman tetapi dia punya rasa fear, rasa takut, saya curiga tentang imannya. Saya bilang sama anak saya, di gereja berapa banyak, ya, maaf bukan di gereja kita, ya, tetapi berapa banyak orang Kristen waktu pendeta khotbah, percaya Tuhan jaga kita, amin, kencang semua. Percaya Tuhan piala hidup kita, amin, kencang semua. Tidak ada satupun mungkin yang tidak berkata amin. Tetapi pada saat dia menghadapi kenyataan yang ada, disitulah akan terbukti apa yang tadi dia katakan, itu benar apa enggak. Saya bilang sama anak saya juga, orang terlalu gampang berkata amin. Everybody can do. Hanya berkata amin, yes. Percaya Tuhan jaga, amin. Percaya Tuhan lindungi, amin. Gampang, saya bilang. Semua orang bisa berkata dan semua orang pasti di gereja berkata seperti itu. Tapi akan membuat bukti bahwa kamu benar-benar percaya sama Tuhan, membuat kita percaya sungguh akan pemeliharaan Tuhan adalah waktu kita menghadapi masalah dan kita berani untuk jalan ke depan. Saya bilang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Berapa banyak kita main aman tentang hidup kita? Kenapa? Bukannya karena kita mau aman, tetapi karena kita tidak percaya sama Tuhan. Itu aja, that's it. Gampang seperti itu. Kita nggak punya iman sebenarnya. Saya katakan seperti itu. Banyak saya bilang orang berkata amin, yes saya percaya. Saya kasih satu contoh yang saya bilang. Dulu saya pernah bagikan di gereja, tapi ini biar mengingat kita. Ada seorang tua, bapak-bapak, yang beratraksi naik sepeda. Ya, dari bukit yang satu ke bukit yang lain. Di tengah-tengahnya ada sebutas tali. Ya, si bapak itu dari bukit yang satu, dia mulai mau meniti tali itu dengan sepedanya. Sebelum dia mulai, penonton begitu banyak melihat. Sang bapak tua berkata begini, percaya saya bisa seberangi bukit ke sebelah di atas tali ini dengan sepeda? Begitu riuh rendahnya orang berkata, amin, percaya, percaya, percaya. Si bapak itu jalan meniti dengan begitu hening orang melihat, tegang. Ya, meniti sebuah tali untuk menyeberang dari bukit ke bukit yang lain karena jatuh mati. Sampai ke seberang orang bertepuk tangan begitu riuh, begitu terpesona orang. Lalu si bapak lagi berkata begini, percaya saya akan balik lagi ke bukit seberang dengan sepeda ini lagi. Wah, semakin riuh orang. Orang bertepuk tangan. Percaya, percaya, percaya. Semua percaya. Akhirnya dia balik lagi ke seberang dan dia berhasil sampai ke seberang. Yang ketiga dia akan lakukan. Dia bilang begini, percaya saya akan sekali lagi balik. Percaya, orang semakin riuh. Orang semakin percaya karena sudah melihat 2 kali bolak-balik. Dan berhasil dengan baik, dengan selamat. Sang bapak tua bertanya lagi, percaya sekali lagi saya akan balik ke seberang sana? Percaya. Lalu si bapak itu bertanya gini, siapa yang mau aku gonceng sama-sama sepeda untuk kita sampai ke seberang? Semua hening sejenak. Semua diam 1000 bahasa. Karena tidak ada satupun yang berani. Itulah kadang-kadang kehidupan kekristenan kita. Waktu pendeta menantang, waktu firman berkata,
kita begitu kuat, kita begitu berani, kita begitu antusias berkata amin. Tapi waktu kita menghadapi masalah kenyataan yang ada, kita nggak akan berani melangkah. Aminnya itu hilang. Seperti penonton diam 1000 bahasa. Penonton itu hening karena tidak ada yang berani untuk ikut si bapak tua itu nyebrang dengan sepeda ke bukit yang satu. Di tengah keheningan, ada seorang anak kecil. Dia bangkit berdiri, dia kata, "Aku berani." Orang terhenyak semua. Lalu anak itu naik ke atas sepeda, digonceng sama sang bapak tua itu sampai ke seberang. Orang riuh dan orang memuji anak itu. Ternyata anak itu adalah bapak daripada si orang tua yang naik sepeda menyeberang ke bukit itu. Anak ini percaya, bukan sekedar tepuk tangan. Anak ini percaya bukan sekedar yes. Anak ini percaya karena dia tahu bapaknya. Dia tahu kemampuan bapaknya. Sehingga dia berani serahkan hidupnya di atas sepeda bersama dengan bapaknya. Itulah yang harusnya kehidupan kita sebagai anak-anak Kristen lakukan. Jangan kita hebat, saya bilang. Di gereja, jangan kita hebat di luar. Kita berkata amin, kita berkata yes, kita berkata apa. Tapi waktu menghadapi situasi keadaan yang bagi kita takut, kita mundur, kita menyerah. Kita ambil sikap yang aman, sikap yang nyaman. Nggak usah ngambil bahaya, nggak usah ambil risiko dan sebagainya. Kita diikat rasa ketakutan. Dengar, kalau kita terikat dengan ketakutan, kalau kita masih terikat dengan rasa ketakutan, fear, catat baik-baik, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita. Baca di Alkitab, semua orang-orang yang berani, seorang yang bukan hanya beriman, karena iman tanpa keberanian juga percuma, saya katakan. Ya, iman tanpa rasa lepas, rasa ketakutan percuma. Kita hanya diam di tempat, kita hanya seorang penonton yang bertepuk tangan dengan riuh, yang bertepuk tangan dengan kencang, tapi kita nggak akan pernah berani untuk melangkah. Itu namanya iman dengan disertai rasa takut. Tetapi lihat contoh-contoh seluruh tokoh Alkitab, mereka adalah bukan hanya sekedar orang yang beriman, tapi mereka adalah orang-orang yang berani melangkah keluar daripada rasa takut dia dan percaya di situ ada kemuliaan Tuhan yang menanti atas setiap kehidupannya. Haleluya. Yosua dan Kaleb. Kita sudah tahu persis cerita ini. 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mengintai. 40 hari mereka mengintai. Berapa banyak orang yang takut di situ? 10 orang. Hanya 2 yang berani. Yosua dan Kaleb. Berani sama dengan punya iman. Tadi saya katakan, itu matematikanya. Jadi nonsens ya kalau kita bilang kita punya iman, tapi kita nggak punya keberanian. Itu bohong. No. Saya mau katakan. Tapi mereka punya iman, dan mereka berani. Yosua dan Kaleb berkata gini, tidak. Kita pasti masuk ke tanah perjanjian. Orang-orang besar ini, orang-orang raksasa ini akan kita lumatkan habis. Karena Tuhan yang sudah berjanji dan dia akan membawa kemenangan kepada kita. Itu orang-orang yang percaya dan beriman. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan. 10 orang. Ingat 10, saya bilang. Itu jauh lebih banyak daripada 2 orang. 10 berkata gini, enggak lah, kita nggak mungkin bisa masuk. Begitu fear itu begitu menekan mereka. Waktu fear menekan, firman Tuhan itu nggak ada. Waktu fear itu menekan, iman udah lagi nggak ada. Yang dia ada apa? Kalau itu orang kan gede, kalau kita perang, kita kalah gimana? Kalau kita lebih lemah, kita tuh seperti belalang di mata mereka. Kalau kita tempur, kita pasti kalah. Kalau ini, kalau gini, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Lihat, orang yang takut itu identik dengan orang yang nggak punya iman. Dan orang seperti itu, saya mau katakan, mereka tidak akan pernah melihat janji Tuhan. Mereka tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Hanya orang-orang yang punya iman, punya keberanian, bukan keberanian konyol, berani karena percaya Tuhan pasti jaga kehidupannya. Itu adalah orang-orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan, janji Tuhan digenapi atas setiap kehidupannya. Haleluya, haleluya. Ini PR buat setiap lebar kita. Apa yang mengikat ke rasa ketakutan kita hari-hari ini? Mungkin masa lalu kita. Kita punya masa lalu yang buruk mungkin. Kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk mungkin. Kita punya pengalaman-pengalaman yang tidak baik di masa lalu. Sehingga
Kita merasa takut untuk kita melangkah. Kita melihat, dulu gue pernah begini loh. Dulu ya gue pernah orang katakan begini. Dulu orang pernah lakukan ini sama gue. Jadi kita mulai memikirkan masa lalu dan kita memblok masa depan kita. Sama seperti anak saya tadi kan. Dia punya ketakutan karena dia punya pengalaman yang buruk di masa lalu. Saya mau katakan begini. Jangan gagalkan masa depanmu hanya karena masa lalu, saya bilang. Masa lalu itu sudah berlalu. Tetapi masa depan itu ada masa depan yang luar biasa yang Allah siapkan buat kita. Jangan pernah masa lalu kita mengikat kaki kita sehingga kita tidak melihat masa depan yang luar biasa yang Allah siapkan buat setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Ini jangan lagi kita melihat ke belakang. Kita boleh punya pengalaman buruk. Kita boleh mengalami kejadian yang nggak baik di masa lalu. Itu hanya pas sudah berlalu. Apakah kejadian buruk yang lalu akan bisa terjadi masa depan? Belum tentu. Dan saya berani berkata, mungkin tidak terjadi. Tetapi kita selalu bawa masa lalu itu, hal-hal yang buruk itu, kita majuin ke depan. Dan waktu kita majuin itu ke depan, itu yang akan memblok perjalanan kehidupan kita. Kita melihat yang di belakang, dan kita taruh di depan kehidupan kita. Sama seperti tadi saya bilang anak saya, nanti kalau begini, kalau orangnya begini, kalau orang begitu, dia taruh di depan, sehingga dia nggak berani jalan, karena diblok sama masa lalu, yang dia bawa ke depan. Jangan tinggalin, saya bilang. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita bukannya berani konyol, tapi kita berani karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang pasti pelihara kehidupan kita. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Tadi kita sudah lihat bahwa antara iman dan ketidaktakutan itu sebanding lurus harusnya. Ya, Ibrani 11 ayat 27 tadi, Ibrani 11 ayat 12 diawali dengan karena iman dan ditutup atau ditengahi dengan kata tidak takut. Oke, dikatakan begini lagi. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Kenapa kita berani? Bukan karena kita hebat. Kenapa kita berani? Bukan karena kita berani mati gitu istilahnya. Bukan. Kita berani karena kita percaya Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Sebab apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang berjanji. Dan dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang kita pegang. Waktu kita pegang itu, masalah boleh ada. Ketakutan boleh menghimpit hidup kita. Tapi kita harus terobos. Seperti Daud. Waktu dia menghadapi Goliat. Kita bicara tentang iman, betul. Kita selalu berkata, Daud punya iman, betul. Nggak salah, Daud punya iman. Daud percaya sama Tuhan. Tetapi sekali lagi, dia juga tidak takut menghadapi Goliat. Kenapa? Karena dia punya iman. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan berikan dia kemenangan. Kenapa? Karena dia tidak terikat oleh masa lalu dia. Tentang ketakutan. Dia berani maju ke medan pertempuran. Sekalipun tidak ada pengalaman. Sekalipun satu ketakutan sebenarnya yang harusnya dihinggapi oleh kebanyakan orang. Bahkan Raja Saul pada saat itu. Tetapi Daud berkata gini, siapa orang tak bersunat ini? Yang menghina Allah Israel. Dia katakan, dan dia mulai maju ke medan pertempuran. Saya mau katakan, hanya orang-orang yang beriman dan berani melangkah, yang punya keberanian, sekali lagi yang punya keberanian, yang lepas dari rasa takut, yang akan melihat kemuliaan Tuhan atas kehidupannya. Catat baik-baik. Jadi saya boleh simpulkan sekali lagi, kalau kita nggak pernah melihat kemuliaan Tuhan, coba cek. Jangan-jangan kita punya rasa takut yang mengikat kehidupan kita, sehingga kita nggak berani mengambil sesuatu risiko untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan buat hidup kita. Beberapa minggu yang lalu saya pernah bawa mengenai Petrus berjalan di atas air. Kenapa Petrus berani berjalan di atas air? Memang satu, karena ada perintah Tuhan. Tetapi berapa banyak orang dengar perintah Tuhan, mereka nggak berani keluar dari perahu. Berapa banyak orang Kristen mendengar perintah Tuhan, mereka nggak berani bergerak. Tapi Petrus, pertama, dia mendengar perintah Tuhan. Yang kedua, dia berani melangkah. Lihat di situ. Dia berani keluar dari perahu. Dia nggak pernah mendengar sebelumnya bahwa ada seorang yang bisa berjalan di atas air.
Dia nggak pernah baca literatur sebelumnya bahwa ada orang yang bisa berjalan di atas air. Tetapi waktu Petrus mendengar perintah Tuhan, dia punya iman. Bukan sekedar dia punya iman, tetapi dia buang rasa takutnya, dia mulai keluar dari perahunya, dia mulai berjalan di atas air. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Alkitab mencatat Petrus berjalan di atas air. Bagaimana dengan ke-11 muridnya yang di atas perahu? Mereka adalah orang-orang yang main aman. Mereka berpikir, kalau bisa, kalau tenggelam, kalau ini, kalau nanti Tuhan nggak tolong, kalau nanti kejebur, dan lain sebagainya. Mereka penuhi pikiran dengan sehingga ke-11 muridnya hanya bengong di dalam perahu. Sementara Petrus berani melangkah kakinya. Dia nggak dihinggapi oleh rasa takut. Dia nggak berpikir tentang hal-hal yang negatif. Dia nggak berpikir tentang hal-hal yang buruk. Dia mulai melangkahkan kakinya. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana dia secara nyata bukan kata orang, bukan dia melihat orang, tapi dia mengalami sendiri kehidupannya. Berjalan di atas air. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan sampai kita hanya sekedar kekristenan kita mendengar kata orang. Dia ngalamin mujizat Tuhan loh. Luar biasa ya dia. Wah, dia tadinya hidupnya begitu sekarang. Wah, diberkati Tuhan ya. Kita hanya melihat kata orang. Kenapa itu nggak terjadi buat hidup kita? Bukankah Tuhannya Tuhan yang sama? Firman-Nya firman yang sama? Janjinya janji yang sama? Hanya ada satu perbedaan. Berani atau tidak melangkah. Itu aja. Ya kan mungkin kita berkata kita punya iman, dia punya iman. Tapi yang membuat beda adalah dia berani melangkah, kita nggak berani melangkah. Sehingga hasilnya beda. Mereka beriman dan mereka melangkah dan mereka lihat kemuliaan Tuhan. Saudara boleh lihat di Alkitab, mana sih ada orang yang takut? Semua adalah orang-orang yang berani yang dipakai Tuhan, Bang. Semua adalah orang-orang yang berani melangkah. Siapa? Contoh Musa gagap, tapi dia berani melangkah. Bukan hanya sekedar percaya, dia berani, dia buang rasa takut dia. Dia buang rasa masa lalu dia yang dia gagap, yang dia pernah dibuang, dia tinggal di padang gurun 40 tahun. Dia buang masa lalu yang buruk, dia lihat tatap ke depan, ada janji Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupannya. Dia mulai berjalan. Siapa lagi kalau mau cerita? Daud tadi kita sudah bahas, Yosua kita sudah lihat. Ya, mereka adalah hanya 2 orang Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Apa yang membuat mereka beda? Semua sama, mereka berjalan di padang gurun yang sama, mereka makan makanan mana yang sama, mereka mendengar firman Tuhan yang sama. Tetapi yang membuat perbedaannya, ada waktu mereka menghadapi masalah. Apakah yang satu berani berkata, aku pasti tetap jalan, karena aku percaya Tuhan berjalan bersama denganku. Itu yang akan membuat perbedaannya. 10 orang tidak masuk ke tanah perjanjian, hanya 2 orang keturunan itu yang akan masuk ke tanah perjanjian. Itu yang membuat kita perbedaan. Hari ini saya hanya mengingatkan buat setiap daripada kita. Jangan sampai kita nggak melihat kemuliaan Tuhan. Hanya karena kita memelihara rasa takut kita. Jangan sampai kita melepaskan mujizat yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Masa depan yang penuh dengan janji Tuhan yang luar biasa. Hanya kita berhenti melangkah karena kita takut akan segala sesuatu yang kita pikirkan. Fear itu menguasai kehidupan kita. Jangan ya, kalau gini gimana? Oh, jangan lu, nanti gini lu. Kata orang gini. Oh, dulu ya si itu pernah dan lain-lain. Kita ini sama seperti anak saya. Saya bilang begini, jangan pikirin hal-hal yang seperti itu, saya bilang. Anak saya punya list ketakutan untuk dia nggak berani pergi. Ada list. Bang, 10. Justru saya kasih lihat. Takut ini. Saya bilang begini, hidup. Kalau sekedar hanya lihat kecil-kecil peritilan ketakutan, kita nggak akan berani melangkah, saya katakan. Jangan kata ke Amerika. Ke Bandung aja kalau pikirin keperitilan, kita nggak akan berani ke Bandung. Betul nggak? Wah, nanti di Bandung nggak bahaya lu. Di tol banyak kecelakaan. Ntar kalau banyak kempes gimana? Ntar kalau banyak pecah gimana? Ntar kalau malam-malam mobilnya mogok gimana? Ntar kalau kita ketemu orang jahat gimana? Ntar kalau di hotel ada ini, dan sebagainya. Nggak usah kita jauh ke Amerika, ke Bandung aja kita nggak berani pergi. Kalau hanya memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang belum tentu terjadi, fear yang kita bentuk. Sehingga fear itu semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat, dan itu akan memblok. Ingat sekali lagi, ini adalah cara kerja iblis juga. Dia nggak takut sama kita yang istilahnya ke gereja tepuk tangan, amin, yes, amin, percaya, amin, percaya Yesus jaga, amin. Itu nggak takut iblis. Percaya sama saya. Iblis senyum melihat begitu. Tapi waktu menghadapi, di situ iblis akan melihat.
Dan biasanya itu peperangan, makanya dia akan hembuskan ketakutan. Jangan lu, resiko lu ngapain begini, jangan, bahaya lu, kalau ini lu gimana, jangan, tuh si itu tuh pernah kayak gini, wah bahaya lu, ya, intimidasi yang saya mau katakan, ya kan, intimidasi. Akhirnya apa? Dia berhenti, iya deh, 10 orang kebanyakan, ingat ya, saya bilang sama anak saya juga, dengar ya, 10 orang ya. Kalau kamu waktu itu hidup pada zaman Yosua, kamu tanya si orang pertama, dia bilang jangan. Orang kedua, dia bilang jangan. Orang ketiga, kamu bilang 6 orang, kamu tanya 10 orang, kamu bilang jangan. Itu kebanyakan orang, saya bilang. Kamu mau pilih yang mana? Mau yang pilih kebanyakan, apa mau sedikit 2 orang? Tapi 2 orang, itu terima janji Tuhan. Saya katakan gitu. Jadi kalau kita ketemu orang-orang sekeliling kita, dengar baik-baik, di dunia ini lebih banyak orang yang merasa takut. Ya kan? Orang Kristen pun itu banyak hidup dan merasa ketakutan. Waktu kita tanya begini, semua akan kasih list ketakutan mereka. Dan kita seolah membenarkan dan kita mulai memperhatikan langkah kehidupan kita. Dan kita nggak lihat kemuliaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Hari ini saya hanya mengingatkan buat setiap daripada kita. Ayo, jangan pernah takut. Lepaskan fear itu. Ketakutan yang kita bentuk sendiri, satu perasaan, satu abstrak yang ada di pemikiran kita, yang kita bentuk sendiri, berdasarkan apa pemahaman kita, berdasarkan apa masa lalu kita, berdasarkan apa pengalaman orang lain yang ngalamin, mungkin pengalaman buruknya. Dan itu mulai kita rangkai semua menjadi satu giant, menjadi satu raksasa ketakutan yang ada di depan kita, sehingga kita mulai mengecilkan Tuhan. Saya mau katakan, hati-hati ya di dalam ketakutan. Coba saya bacakan ayatnya. Coba tadi di mana ya saya dapatnya, sebentar cari dulu. Tadi kita baca di Ibrani, sebentar nih. Oke, sebentar. Saya ingat. Jadi intinya, coba Ibrani ya sebentar nih dapatnya, sebentar. Wah, saya dapat. Oke, untuk mempersingkat waktu aja, gini. Tadi dikatakan bahwa di dalam ketakutan kasih itu nggak sempurna. Dan ketakutan itu mengandung hukuman. Hati-hati, saya mau katakan. Waktu kita hidup dalam ketakutan, kita sedang mengecilkan Tuhan, saya mau katakan. Kita sedang mengecilkan membesarkan ketakutan kita dan mengecilkan Tuhan. Apa contohnya? Lihat, waktu 10 pengintai berkata begini, kami seperti belalang di mata mereka. Lihat, mengecilkan kehidupan kita, mengecilkan kita, membesar-besarkan ketakutan, membesar-besarkan lawan. Ya, 1 Yohanes, nah dapat contekan saya nih. Coba dibuka 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, betul kan? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyiapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya ulang sekali lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan ternyata mengandung hukuman. Ketakutan kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan dan membesarkan masalah dalam kehidupan kita. Kita mulai berkata mulai hari ini, aku tidak akan takut. Siapa yang dapat diperbuat orang terhadap aku? Aku punya Tuhan yang menjadi penolongku. Aku punya Tuhan, Bapa yang ajaib, yang kekal, yang sanggup pelihara hidupku. Aku tidak akan pernah takut. Aku akan melangkah. Masa laluku tidak akan pernah bisa mengikat masa depan yang Tuhan janjikan atas setiap kehidupanku. Masa depanku ada masa depan yang penuh dengan kemenangan. Masa depanku ada masa depan yang janji Tuhan yang dahsyat, penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Itu yang harus kita perkatakan. Dan kita mulai berani melangkah. Bukan kita berani konyol sekali lagi, bukan kita berani nekat, tapi kita berani karena kita sungguh percaya bahwa Dia Allah yang berjalan bersama dengan kita. Dan kita rindu melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sama seperti anak saya katakan ini baru permulaan, saya katakan. Waktu kamu takut untuk melangkah, kamu sedang tutup pintu di mana Tuhan akan nyatakan kemuliaan yang jauh lebih besar, saya mau katakan. Saya bilang kalau kamu nggak pergi, hanya kamu sedang tutup pintu. Dengar, waktu kamu pergi, itu pintu baru terbuka. Kamu baru buka pintu, saya bilang. Waktu kamu buka pintu dan kamu mulai masuk, dengar, saya katakan. Di situ akan ada banyak kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan janjikan buat hidupmu, saya katakan. Kamu pergi ini baru buka pintu, saya bilang.
Tapi kalau kamu tutup pintu, kamu akan melihat kemuliaan yang ada di dalam balik pintu itu. Tapi waktu engkau melangkah, engkau mulai masuk, engkau mulai buka pintu, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar buka pintu untuk masuk. Saudara kasih dalam Tuhan, ini PR buat setiap daripada kita. Saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan tidak lagi memiliki rasa fear. Sekali lagi bukan afraid. Kita boleh afraid, ya bukannya nanti besok saudara ketemu bahaya, wah kata Pak Hengki, nggak usah takut, terobos, ya nggak gitu, ya kan itu afraid beda, ya kan besok ketemu singa, ditomplok lagi, jangan, ya kan ini beda, ini fear, ya kan artinya apa? Ketakutan yang kita hanya buat sendiri, abstrak, ya kan? Saya bilang lihat ke sono, lihat, makanya kan ini berhubungan erat dengan apa yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, ya mungkin sebulan yang lalu, apa? Pikirkan yang sedap, pikirkan yang enak, pikirkan apa yang disebut kebaikan, pikirkan apa yang disebut dengan kebijakan. Semua pikirkan yang baik, saya katakan. Kalau kita pikirkan ini begini, nanti begini, kalau begini gimana, itu pikiran negatif, itu buang. Itu bukan bagian kita. Kita anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, saya bilang. Itu mah bukan bagian kita. Bagian kita adalah pikirkan kemenangan, pikirkan yang baik. Kamu akan melihat teman-teman yang baru, teman-teman yang baik. Kamu akan ketemu keluarga yang baru, keluarga yang baik di sana. Kamu ketemu universitas yang pernah kamu lihat, universitas yang bagus, yang besar, yang lain sebagainya. Pikirkan itu, saya bilang. Kamu ketemu teman, kamu ketemu suasana yang baru. Kamu bisa jalan-jalan di sana dan sebagainya. Pikirkan itu, saya bilang. Pikirkan yang baik. Waktu kita pikirkan yang baik, kita membungkam rasa takut kita. Waktu kita pikirkan semua yang sedap didengar, kita membungkam rasa takut kita. Tapi kalau kita memikirkan yang jelek-jelek, yang rasa takut, yang ini, itu akan membungkam pikiran-pikiran yang baik. Mana yang kita pilih? Itu ada di bagian kita. Jangan selalu menyalahkan Tuhan buat hidup kita. Seringkali kesalahan di tangan kita. Kita memilih yang seperti itu. Kita memilih ke 10 orang pengintai itu. Sehingga dia gagal menerima janji Tuhan. Saya percaya kalau 10 orang itu ada, hidup sampai sekarang, dia berkata gini, bohong ya janji Tuhan ya. Katanya dia janji loh, mau kasih kita tanda perjanjian, buktinya gue kagak masuk loh. Itu yang seringkali diperkatakan orang kan. Padahal janji Tuhan nggak pernah masalah. Janji Tuhan nggak pernah meleset. Janji Tuhan nggak pernah batal. Tetapi yang bisa membatalkan dan menggagalkan semua janji Tuhan, hanya keputusan kita ambil. Untuk kita tetap berani percaya dan mengambil tindakan melangkah, atau sebaliknya, kita main aman. Bahasanya mediocre. Mediocre itu adalah orang-orang yang penakut. Orang-orang yang main aman. Orang-orang yang nggak berani ngambil risiko. Kenapa? Hidupnya mediocre itu dikatakan. 10 orang kebanyakan. Main aman. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, itu adalah achiever. Seorang yang berani mengambil risiko. Bukan karena konyol, karena percaya akan janji Tuhan. 2 orang, ada seorang achiever. Bukan karena dia tekad, tapi dia percaya akan janji Tuhan buat kehidupannya. Mulai cek hari ini. Seberapa banyak janji Tuhan yang bisa kita raih hari-hari ini. Mimpi kalau kita masih pelihara rasa takut itu. Mimpi kalau kita masih membesar-besarkan masalah dalam kehidupan kita. Hari ini mulai buang rasa takut, mulai buang masa lalu. Melangkah ke depan. Ada janji Tuhan di sana yang luar biasa. Yang Tuhan janji atas setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut melangkah. Aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, kata Tuhan. Aku, kata Tuhan, sekali-kali tetap menjaga kehidupanmu. Jangan pernah takut. Daud pernah berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkatnya, itu yang melindungi aku. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti mengenapi janjinya. Saya berkata sama anak saya begini, kenapa kamu percaya sama papa? Papa ini manusia, terbatas, sangat terbatas. Nggak bisa jaga kamu 24 jam. Manusia jaga kamu apa sih bisanya? Terbatas. Tapi ingat, di sono, papa jauh. Tapi kamu punya Bapa. Yang selama ini kamu panggil ya Abah, ya Bapa. Tuhan. Dia nggak kelihatan, tapi dia nyata, saya katakan. Dan dia jaga jauh lebih dahsyat daripada Papa yang jaga. Papa manusia, nggak sempurna. Ada keterbatasan, tapi dia yang tidak terbatas. Dia mampu jaga kamu 24 hour. Matanya akan jaga hidup kamu, saya bilang. Percaya sama Bapa. Jangan kita nyanyi, aku percaya, segala macam. Itu hanya nyanyi, saya bilang. Semua banyak yang nyanyi kayak begitu, saya bilang.
Tapi ini membuktikan, ini waktunya kamu buktikan bahwa kamu sungguh percaya akan Bapamu. Kamu sungguh percaya bahwa Dia pelihara kehidupanmu. Jalan di sana, berangkat saya katakan. Papa jauh di hidup kamu, tapi Dia Bapa yang terus pegang atas kehidupanmu. Tidak akan ada sesuatu pun yang bukan terjadi kehendak Tuhan, saya katakan. Firman Tuhan tadi tadi pagi saya setelah pujian dikatakan apa? Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya, hal yang kecil itu perlu izin Tuhan istilahnya. Hal yang kecil, Tuhan tahu dan Tuhan peduli buat hidup kita. Oke, hari ini saya percaya dan saya berharap kita semua terbuka dan mulai memiliki keberanian. Kita mulai lepaskan rasa fear kita, rasa takut kita, dan mulai melangkah. Di depan sana saya hanya mau katakan ada masa depan yang cerah yang Tuhan siapkan. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau tetap berhenti di tempat karena engkau membesarkan rasa fear. Dan jangan salahkan Tuhan kalau engkau nggak pernah melihat masa depan janji yang Tuhan berikan buat hidup kita semua. Kalau kita diam di tempat dan kita pelihara rasa takut itu. Mulai dobrak rasa takut itu, buang. Seperti anak saya katakan, buang. Ini harus kamu terobos. Ini giant buat hidup kamu, rasa ketakutan. Kalau kamu pelihara, kamu akan hidup di bawah ketakutan, dan kamu nggak akan pernah terima janji Tuhan atas kehidupanmu, saya katakan. Kamu harus dobrak semua. Ya kan, hadapi giant itu, hadapi Goliat itu, kamu akan melihat. Saya sampai tantang anak saya begini. Bikin satu kertas, saya bilang, kamu tulis judulnya, saya kasih judul, First Journey with Jesus. Artinya perjalanan pertama dengan Tuhan. Kamu tulis poin-poin. Minimal 10 saya bilang. Bisa lebih saya bilang. Minimal 10 saya bilang. Kamu tulis kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidupmu di sana. Misalnya contoh 1, ketemu keluarga yang sangat baik. 2, waktu kamu nggak ada mencari makanan, ternyata ada orang yang apapun saya bilang. Minimal 10, saya percaya lebih. Saya bilang. Kenapa saya yakin? Karena saya mengenal siapa Bapak saya. Kenapa saya berani serahkan anak saya seolah-olah saya paksa di tengah-tengah ketakutan yang ada? Karena saya mengenal siapa Bapak saya yang saya percaya. Itulah hidup kekristenan kita. Hidup kekristenan kita bukan hanya ada di belakang, hanya ada di gereja yang berkata amin, amin, amin. Hidup kekristenan adalah hidup yang benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Dobrak ketakutan bersama dengan Tuhan. Hadapi giant itu dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan kau akan melihat kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia Bapa yang peduli buat kehidupan kita. Dia Bapa yang pelihara atas kehidupan kita. Dia janji di depan. Tuhan nggak pernah janji di belakang. Dia janji di depan, dia menantikan kita di depan, dia menyiapkan berkat kita di depan. Bagian kita melangkah, melangkah, melangkah sampai kau melihat janji Tuhan digenapi atas setiap kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita melimpah-limpah. Amin, amin, amin. Saya rindu nyanyikan satu lagu seperti ini. Gimana? Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menjagaku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin, amin. Yesus memberiku kemenangan.
Ini janji Tuhan buat setiap daripada kita semua. Ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat setiap daripada kita. Ada jalan-jalan yang ajaib yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Tuhan berkata, mari nak melangkah, mari nak jalan bersama denganku. Kau akan melihat kemenangan, engkau akan melihat kemuliaan yang aku siapkan buat hidupmu. Hidupmu bukan hidup yang biasa. Aku mati buat engkau untuk mengangkat engkau menjadi anakku dan engkau akan dipermuliakan. Jangan takut anakku, engkau harus berdiri, engkau harus berjalan, engkau akan melihat kemuliaan yang aku, kata Tuhan, siapkan buat kehidupanmu. Ada janji-janji yang aku sudah siapkan buat hidupmu. Dan janji itu tidak akan pernah meleset buat hidupmu. Tapi bagianmu, raih janji itu. Ambil janji itu dengan melangkah penuh keberanian untuk melihat janji Tuhan nyata atas setiap kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Satu firman yang boleh mengingatkan buat setiap kami Tuhan. Bahwa hidup kami bukan hidup mediocre. Kami nggak hidup dengan rasa takut. Kami nggak hidup dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Tapi kami mau bangkit menjadi satu ciptaan yang penuh dengan keberanian. Karena kami tahu kami berani bukan karena kuat gagah kami. Tapi kami berani karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami berani melangkah karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Karena kami berani bukan karena kami nekat Tuhan, tetapi kami berani karena kami sangat percaya Engkau berjalan mengiring bersama dengan kami. Sekalipun Engkau tidak terlihat kasat mata, tetapi dengan iman kami berkata, Engkau menggendong kami, Engkau menuntun kami di dalam setiap apapun yang kami hadapi. Kami boleh berkata kepada setiap giant-giant, raksasa-raksasa dalam kehidupan kami, raksasa ketakutan, raksasa apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami berkata, engkau harus tunduk, karena aku tinggal berjalan sendiri. Aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang memberikanku kemenangan. Engkau harus tunduk, dan aku akan mengalahkan setiap giant-giant yang ada dalam setiap kehidupanku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu siang hari ini Tuhan. Kami menjadi anak Tuhan yang punya iman. Kami menjadi anak Tuhan yang punya keberanian. Bukan anak Tuhan yang pengecut, bukan anak Tuhan yang pecundang, bukan hanya anak Tuhan yang hanya main aman dalam kehidupannya dan tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tuhan, biarlah roh ini transfer atas setiap mereka yang mendengar Tuhan Yesus, sehingga mereka punya keberanian yang utuh, keberanian yang sungguh-sungguh percaya atas setiap janji Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Sehingga sungguh sebelum kami mengakhiri tahun 2021 ini, kami harus melihat kemuliaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Karena kami memutuskan untuk melupakan masa lalu, kami memutuskan untuk kami berjalan dengan penuh keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati buat setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengar setiap firman Tuhan. Hamba lepaskan setiap roh keberanian turun atas setiap mereka. Setiap ketakutan, setiap masa lalu yang buruk, setiap cengkeraman-cengkeraman, intimidasi terlepas dalam nama Yesus Tuhan. Kami memulai berani melangkah karena kami melihat janji Tuhan menanti di depan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Terpujilah Allah kami yang luar biasa. Engkau ajaib atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin.